Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2449 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 22 sampai ayat 34. Di bawah perikop hal kekhawatiran. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Sebab itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bicara tentang hal kekhawatiran. Apa itu khawatir? Khawatir adalah perasaan yang tidak enak dan tidak nyaman. Biasanya disebabkan oleh ketakutan tentang sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak terjadi. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang khawatir sesungguhnya mereka sudah takut duluan padahal sesuatu belum terjadi. Dan saya mau bilang saudara bahwa khawatir ini adalah dosa yang serius. Kenapa? Ini dosa serius karena orang yang khawatir adalah orang yang meragukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak di antara kita yang sudah jadi Kristen, bahkan mungkin kita sudah mengaku bahwa kita adalah orang percaya,
tetapi dalam realita, dalam kehidupan masih ada dalam kekhawatiran. Kita masih khawatir akan hidup kita, masa depan kita, bagaimana hidup anak cucu kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, saya percaya saudara tidak akan lagi hidup dalam kekhawatiran karena saudara akan mendapatkan satu jaminan kepastian dari Tuhan bahwa segala yang kita perlukan, Tuhan pasti akan sediakan buat kita. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memang tidak menjanjikan kalau ikut Yesus, saudara sukses atau kaya. Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita, kalau kita ikut Yesus, saudara nggak perlu khawatir, karena semuanya sudah Tuhan sediakan. Amin. Haleluya. Dengar ini baik-baik. Kalau saudara hidup sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, saudara hidup dengan iman kepada Kristus Yesus Tuhan, saudara nggak perlu khawatir, nggak perlu takut lagi, saudara, akan apa yang akan terjadi kepada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang akan menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Amin. Makanya dari ayat 22 di situ dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Di ayat 23, Tuhan Yesus menganalogikan, perhatikan burung-burung gagak yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Matius, analoginya burung-burung di udara. Di dalam Injil Lukas, burung gagak, kita tahu betul bahwa burung gagak ini adalah burung yang rakus, yang serakah. Tetapi saudara lihat, Tuhan pelihara mereka. Amin. Apalagi saudara dan saya yang hidupnya beriman kepada Kristus Yesus Tuhan, Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Masa Tuhan tutup mata? Masa Tuhan biarkan anak-anaknya kelaparan? Gak mungkin, saudara. Tuhan pasti akan kirim orang untuk menolong saudara, memberi saudara makan dan minum. Dan itu terjadi beberapa kali dalam kehidupan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Beberapa tahun yang lalu waktu anak kami masih kecil, saudara, anak kami bosan karena dari pagi, siang, malam telur. Pagi telur rebus, siang mata sapi, kalau malam saudara dadar. Sehingga anak kami bosan. Anak kami yang paling tua, Sally, bilang begini, "Pa, kakak Sally mau makan ayam." Saudara, karena kami masih merintis, saudara masih hidup, waduh, dengan iman, saudara. Yang penting sudah dapat makan saja kami sudah bersyukur, saudara. Dan saya ajak anak kami berdoa anak. Dan apa yang terjadi, saudara? Sejam setelah kami berdoa, ada orang bawa ayam hidup, ayam daging masih hidup, saudara. 2 ekor, saudara. Oh haleluya. Saudara, saya percaya itu bentuk pemeliharaan Tuhan. Amin. Saudara, pernah lagi kami memang sudah makan nasi tok, saudara. Dan kami berdoa, ada lagi yang kirim ikan, saudara. Ikan cakalang atau ikan tongkol 2 ekor besar, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup dalam iman kepada Tuhan, Tuhan akan bertanggung jawab akan hidup saudara. Makanya gak perlu khawatir. Semuanya Tuhan sudah sediakan buat kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan kita dapat melihat bahwa kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita makan. Tuhan akan sediakan buat kita. Amin. Haleluya. Perhatikan Nabi Elia. Ketika dia ada dalam pelarian, saudara, di sungai Krit, saudara, sungai itu sudah mulai kering.
dan Elia sudah mulai kelaparan. Saudara, karena Elia percaya pada pemeliharaan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan kirim burung gagak untuk memberi makan Nabi Elia. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, hapus kata khawatir dalam hidup kita. Amin. Karena kalau kita khawatir, sama artinya kita tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Saudara, jangan khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Saudara, analogi dari kebenaran firman Tuhan ini di ayatnya yang ke-27 dan ayat 28, saudara, firman Tuhan ini menganalogikan tentang bunga bakung yang tidak meminta, tidak menenun, tapi Salomo dalam kemegahannya tidak pernah berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang ketika mau pergi ke acara, apalagi ibu-ibu, ya bajunya satu lemari, tapi kalau mau pergi ke acara, saudara, bilang, waduh gak punya baju, gak punya pakaian untuk pakai ke acara, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang paling penting adalah hidup kita, bukan apa yang akan kita pakai, saudara. Amin. Ada banyak orang ketakutan, saudara, kalau mau pergi ke acara, aduh takut nanti saya berpakaian gak bagus, nanti dipermalukan dan sebagainya, saudara. Sehingga seorang sudah mulai stres sebelum pergi ke pesta. Bapak Ibu Saudara, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang khawatir. Saudara, lihat Salomo yang luar biasa kayanya, megahnya, mewahnya. Tidak pernah berpakaian seperti bunga bakung yang pagi hari ada, sore hari sudah layu. Tuhan akan mendandani saudara lebih daripada itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menaruh dalam otak kita, pikiran kita, hati kita rasa takut, aduh nanti saya ditolak, diketawain. Saudara sudah mulai khawatir sebelumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang ingin sekali dihormati, dihargai. Mereka berpakaian mahal. Mereka memakai hiasan emas, baik itu gelang, kalung, dan perhiasan-perhiasan lainnya, saudara. Supaya memberi kesan bahwa mereka ini orang yang sukses. Mereka mencari penghormatan itu. Tapi saya mau bilang, saudara, tanpa perhiasan itu, tanpa gaun atau pakaian mahal, saudara itu sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi saudara, kalau saudara memakai perhiasan mewah, mahal dengan kesan supaya orang menghargai saudara, saudara salah dalam pikiran. Saudara, ada yang salah dengan pikiran dan hati saudara. Kalau saudara mau dihargai sehingga saudara memakai semua perhiasan-perhiasan yang mahal itu. Dengar baik, saudara sudah berharga tanpa perhiasan satupun yang melekat dalam tubuh saudara. Saudara sudah sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 29 dan ayat 30 di sana dikatakan, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang khawatir dalam hidupnya adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan, maka saudara tidak perlu khawatir akan hidupmu. Amin. Karena kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan segala apa yang kita perlukan, butuhkan. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan menjamin hidup kita. Amin. Haleluya. Saudara, pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak khawatir? Yang pertama, perhatikan ini. Cari Tuhan. Amin.
Firman Tuhan ini katakan, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Haleluya. Kalau dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan khawatir. Kalau saudara cari Tuhan, Tuhan yang akan bertanggung jawab akan hidupmu. Apa yang saudara perlukan, baik itu makan, minum, pakaian saudara, Tuhan yang akan sediakan. Tuhan yang akan berikan kepada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang penting dalam hidup kita, jangan khawatir, cari Tuhan. Amin. Orang yang selalu cari Tuhan, mereka akan menemukan Tuhan di sana. Tuhan adalah sumber berkat. Kalau saudara ketemu dengan Tuhan, maka saudara gak perlu takut, gak perlu stres, gak perlu frustasi. Segala keperluan kebutuhan saudara akan melihat Tuhan yang akan urus semuanya. Tuhan yang akan bertanggung jawab. Tuhan yang akan memelihara saudara. Amin. Haleluya. Cari Tuhan. Kebanyakan orang cari berkatnya, sibuk bekerja sampai lupa beribadah. Ini yang menjadi masalah. Makanya tidak heran dalam kehidupan mereka stres karena baru dapat gajian 2-3 hari sudah lenyap saudara, sudah habis. Bapak Ibu Saudara, cari Tuhan, nomor satukan Tuhan. Saya mengajarkan kepada jemaat kalau cari pekerjaan langsung bilang sama bos, hari Minggu saya libur, saya mau cari Tuhan, saya mau beribadah. Kalau saudara tidak melakukan itu, saudara akan jadi budak selamanya. Makanya bos akan mempekerjakan saudara tanpa mengenal hari. Betul? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, prioritaskan Tuhan. Amin. Karena berkat yang saudara terima, bukan karena pinter, rajinnya saudara cari kerja, itu semua kan dari Tuhan. Makanya saudara harus cari sumbernya, cari Tuhannya. Ada banyak orang gak gereja saudara, sibuk dengan kerja. Saya mau bilang saudara akan membayar dengan harga yang sangat mahal. Semua yang saudara dapatkan di masa muda dalam kesuksesan saudara, semuanya akan lenyap. Dan saudara akan membayar dengan sangat-sangat mahal. Karena saudara tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Ada banyak sekali orang minta untuk saya layani, baik konseling maupun minta didoakan. Kenapa saudara? Karena menyanyiakan di masa muda, tidak pernah cari Tuhan, sibuk dengan cari kerja, cari uang. Setelah masa tuanya saudara, dia sakit dan membayar sangat mahal. Sakit penyakitnya, saudara, dia bayar dokter, habis semua yang dia miliki. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak memprioritaskan Tuhan, saudara akan bernasib sama seperti orang itu. Jadi saudara cari Tuhan. Amin. Dan kebenarannya, maka semuanya akan terus ditambahkan dalam kehidupan saudara. Haleluya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak khawatir? Jangan takut. Amin. Jangan takut. Mungkin sudah berkata, aduh Pak, ini masih belum dapat rezeki. Aduh bagaimana nanti bayar kos, nanti bayar begini cicilan. Aduh bagaimana nanti kami mau beli makan dan sebagainya. Saudara jangan takut. Memang terkadang Tuhan menjawab di last minute saudara. Di saat kita beribadah, kadang Tuhan jawab. Apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan berikan. Tapi ada saatnya kita berdoa, kita puasa baru Tuhan berikan. Ada kalanya juga lewat semuanya itu saudara. Kita sudah berdoa, kita sudah puasa, tapi belum Tuhan jawab. Tapi di saat kita berserah, ya terserah Tuhan aja. Kalau Tuhan mau kasih atau enggak, ya itu terserah Tuhan. Saudara, di saat kita ada di titik itu, kadang-kadang Tuhan baru kasih berkat buat kita, betul? Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan takut. Dalam perjalanan kehidupan kita, pertolongan Tuhan itu pasti. Memang terkadang di awal, di tengah, di terakhir, bahkan di last minute saudara. Sudah semua kita lakukan, kita sudah berserah, baru Tuhan memperlihatkan pertolongannya kepada kita. Tapi yang penting saudara, pertolongan Tuhan itu nyata bagi kita. Amin. Haleluya. Yang
kedua, saudara, kita belajar jangan takut. Karena kalau kita sudah takut, saudara, maka kita akan cemas, kita akan stres, kita akan frustasi. Akhirnya kita tidak berpikir dengan sehat lagi. Kita tidak lagi berpikir bagaimana untuk berdoa, cari Tuhan, dan sebagainya. Saudara, jangan takut. Kalau saudara tetap tenang, saudara dapat berdoa, saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang ya dan amin terjadi dalam hidup kita. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak khawatir? Percaya saja kepada Tuhan. Amin. Percaya saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya ini statusnya anak Tuhan. Amin. Masakan Bapa kita akan tutup mata membiarkan kita? Percaya saja bahwa pertolongan, pemeliharaan Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Maka saudara akan melihat apa yang saudara yakini itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Haleluya, percaya Tuhan saja. Maka saudara akan melihat mujizat yang heran dan ajaib Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Jangan khawatir. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.